Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat amal dalam acara diseminasi yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana sampai detik ini kita masih dalam posisi keimanan Islam. Pertama, saya sampaikan untuk yang pertama agenda diseminasi kali ini. Yang pertama adalah sambutan kepala sekolah, dan yang berikutnya adalah paparan diseminasi. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Rokdal Pulau Semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru dan PTK UPT SD Negeri Sukarame 2. Marilah pada kesempatan pada siang hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surah serta salam moga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya sampai nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih pada Mas Zainal yang telah sudah menjadi guru penggerak, dan harapan kami nanti ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Dan alhamdulillah ini untuk angkatan ke-8 Mbak Nova. Di mana Pak? Untuk angkatan 9 kemarin saya share, kok nggak ada yang ngisi listnya, ternyata Mbak Tias belum. Untuk ke depan nanti Mbak Tias, kami berharap untuk ikut dalam grup bergerak. Apa hikmah dalam grup bergerak ini? Yang jelas di dalam grup bergerak ini lebih banyak pengetahuan dan pengalaman sebagai ilmu dalam bidang pendidikan. Dan ini nanti saya apresiasi pada Mas Zainal untuk diseminasi terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk UPT SD Sukarame 2. Budaya positif nanti semoga memang benar-benar dilaksanakan di UPT SD Sukarame 2. Di antaranya masalah kesepakatan kelas, di situ ada data piket. Nah, waktunya tiket yang harus melaksanakan. Kemudian daya positif kehadiran anak-anak dan Bapak Ibu gurunya, karena Bapak Ibu guru itu merupakan ingarso sultu lodo. Kadang-kadang anak itu misalkan terlambat, Bapak Ibu gurunya nyeneni. Nah, Bapak Ibu gurunya terlambat, nyeneni sopo, nyeneni musuh muridnya, enggak mungkin. Maka dari itu ingarso sultu lodo, budaya positif baik di bidang kedisiplinan maupun tata keramahan maupun dalam tata tertiban, itulah nanti akan dipaparkan oleh Mas Zainal, akan diseminasikan. Itu Mas Zainal. Maka dari itu saya terima kasih pada Mas Zainal untuk ke depan tetap semangat ke guru penggerak. Ya, semoga ke depan nanti juga sekolah kita sudah maju ke sekolah penggerak. Dan mohon maaf untuk saya tidak masuk ke sekolah, ke kepala sekolah penggerak karena nggak ada kepala sekolah penggerak.
yang ada guru penggerak, dan usia saya sudah 52 sehingga tidak masuk di dalamnya. Hanya saya memotivasi, mensupport. Tapi pesan saya Mas Zainal harus bisa membagi waktu. Di kemarin pada waktu di SMK Kademangan, kekhawatiran diantaranya adalah nanti samare kok kelasnya keter. Tapi Mas Zainal alhamdulillah sementara ini tidak, dan ke depan jangan sampai keter Mas Nali. Itu harapan saya. Maka dari itu untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Mas Zainal untuk diseminasi ini. Semoga nanti bermanfaat bagi khususnya UPT Jenderal Sukarame II dan umumnya di kalangan pendidikan se-Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahan untuk calon guru penggerak berikutnya. Langsung saja untuk pemaparan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada Pak Zainal. Maka silakan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri Sukarame II, yang kami hormati kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Sukarame II, yang kami hormati pula kepada Bapak Ibu karyawan UPT SD Negeri Sukarame II. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat sehat, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, yaitu sebagai guru di lembaga UPT SD Negeri Sukarame II. Mari kita ucapkan rasa syukur itu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap menjalankan aktivitas baiknya. Kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya mi yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Sukarame II, pada kesempatan kali ini sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak pada modul 1.4, yaitu calon guru penggerak diwajibkan melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lembaganya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, untuk diseminasi pada kali ini dikatakan formal ya juga tidak formal, dikatakan biasa juga biasa saja. Jadi sifatnya tidak formal seperti rapat, kita harus tegang, kita harus mendengarkan, tapi kita lebih fokus nantinya budaya positif itu kita terapkan dengan rasa ikhlas dan dapat diterapkan dengan istiqomah atau sebagai aktivitas yang rutin. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan materi diseminasi, nampaknya Bapak Ibu semuanya rada tegang, nggih. Rada tegang karena waktunya siang hari setelah anak-anak pulang, kami mengadakan kegiatan diseminasi supaya tidak mengganggu jam pelajaran. Kami ucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya atas Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa mengikuti kegiatan diseminasi saya khususnya, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan saya umumnya untuk keluarga besar siswa-siswi di SD Negeri Sukarame II. Masih semangat Bapak Ibu?
kalau Bapak Ibu biasanya budaya positif kita sudah menerapkan hanya teorinya saja, mungkin yang akan kita ulas karena budaya positif di SD Negeri Sukarme 2 sangat begitu banyak. Bapak Ibu saya yakin sudah menerapkan itu, hanya kemungkinan di teori saja, nanti perlu adanya penambahan wawasan. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk itu Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri, kita sejenak melepaskan penat atas kesibukan kita masing-masing pada hari ini. Kita berjoget ice breaking ya, pendinginan sejenak. Ada sebuah video, Bapak Ibu bisa menonton dan mempraktekkan. Namanya gerak panjang pendek Bapak Ibu. Monggo semuanya berdiri. Go. Melepaskan penat ya, dengan menertawakan temannya di depannya salah. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Bapak Ibu kali ini bisa sambil santai ya. Itu ada sedikit snack di hadapan Bapak Ibu, bisa mendengar nikmati. Ya, materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lembaga kita. Waktunya 1 jam Bapak Ibu, jadi bisa santai. Nanti misalkan Bapak Ibu ada yang ingin ke toilet, silakan, kami persilahkan. Yeah. Apakah yang dimaksud budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas agar tercipta suasana kelas atau sekolah yang bernilai positif. Jadi budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan baik yang Bapak Ibu nantinya akan panjenengan lakukan. Ya. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya minta pendapatnya dari masing-masing Bapak Ibu wali kelas. Mungkin panjenengan bisa menyebutkan 1 atau 2 saja suatu budaya yang sudah pernah panjenengan lakukan di kelas sebelum saya menginjak ke materi berikutnya. Ya, coba dari kelas 1, kami mohon maju ke depan, Bu Nova Adriana. Monggo Bu Nova perkenalkan diri.
kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Nova Erdiana, saya memangku wali kelas 1. Budaya yang sudah saya terapkan di kelas 1 yaitu 6S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, dan salim. Ya, 6S ya Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nova. Terima kasih Bu Nova. Ternyata di kelas 1 juga sudah menerapkan budaya 6S. Kita lanjut untuk dari kelas 2. Ada Bu Adelia. Monggo Bu Dela. Karena kita waktunya agak lama, jadi nanti kalau saya menyampaikan terlalu banyak nanti muntah ya, jadi cukup saya meminta pendapat dari masing-masing Bapak Ibu guru kelas, nanti kita ulas begitu ya. Monggo Bu Dela, silakan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dela, memangku kelas wali kelas dari kelas 2. Jadi budaya positif yang sudah diterapkan di kelas 2 seperti kemarin kan COVID ya Pak. Ya. Jadi membiasakan mencuci tangan. Setelah melakukan sesuatu mencuci tangan. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Dela. Sekali lagi berikan aplaus untuk Bu Dela Bapak Ibu. Ini budaya karena kita kemarin 2 atau 3 tahun dilanda pandemi COVID. Di kelas Bu Dela salah satunya menerapkan kebiasaan mencuci tangan setelah anak-anak memegang sesuatu ya, karena COVID-19 salah satunya juga bisa terkena atau tertular melalui tangan-tangan yang kotor atau kurang menjaga kebersihan. Selanjutnya dari kelas 3 Bu Sinta, kami persilahkan untuk memaparkan 1 atau 2 budaya positif yang sudah pernah panjenengan lakukan di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Hiwardani dari wali kelas 3. Pembiasaan yang biasanya saya lakukan itu adalah memberikan kesepakatan di kelas, seperti tidak boleh rame ataupun menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, kemudian Pancasila dan lain-lain. Terima kasih banyak Bu Sinta. Berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bu Sinta. Ya, Bu Sinta juga sudah menerapkan kesepakatan kelas, di mana di kelas 3 mengawali kegiatan menyanyikan lagu-lagu nasional, juga berdoa dan lain-lain. Itu suatu kebiasaan yang baik ya Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas-kelas lainnya. Dari ke kelas 1, 2, 3, selanjutnya kelas 4. Kelas 4 yang mana di UPT Negeri Sukarame 2 diampu oleh wali kelas Bu Tias. Untuk itu kepada Bu Tias kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silke Jatini Tias di SD Sukarame, yaitu mengaku di kelas 4. Salah satu budaya yang sudah saya terapkan ke kelas 4 yaitu 5R. Rawat, rajin, ringkas, rapi, kemudian rukun. Ya. Sekian dari budaya kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tias. Berikan tepuk tangan untuk Bu Tias Bapak Ibu. Ternyata 3 bidang ya. Nah, dari kelas 4 Bu Tias menerapkan 5R Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita mempraktekkan kebiasaan baik ini seperti menyuruh anak, tidak menyuruh ya, kita mengaktifkan kelas. Salah satunya anak harus berani dan percaya diri. Kita awali dengan sikap diri kita untuk lebih berani, lebih percaya diri di hadapan siswa, dan terutama diri kasih jawab seperti
saat ini. Dari yang kelas 4 kita lanjut ke kelas 5. Ya, di kelas 5 SD Negeri Sukarami 2 Bapak Ibu perlu diketahui yaitu diampu oleh wali kelas Bapak Hari Budiono. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Perkenalkan nama Pak Hari, ya bisa dipanggil Pak Hari, wali kelas dari kelas 5. Tidak jauh beda dengan kelas 1 dengan kelas 4. 5 diawali dari 3S 3R berkembang jadi sampai 6S sampai dengan 6R, hampir sama Pak Nan. Cuma dari anak-anak saya budayakan untuk ketika Bapak Ibu guru yang lain masuk ke dalam kelas memberikan dengan cara dengan berbahasa daerah yaitu bahasa Jawa, ya. Menawi itu Pak Nan yang saya perlu sampaikan dari wali kelas 5. Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Hari Budiono. Tepuk tangan untuk Pak Hari, Bapak Ibu. Ya, Pak Hari telah menerapkan memberikan ucapan salam kepada Bapak Ibu guru yang masuk di ruang kelas 5 ataupun teman-teman yang lain, karena hal tersebut pembiasaan kepada anak-anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Dan yang terakhir dari kelas 6, ya dari kelas 6 di SD Negeri Sukarami 2 diampu oleh wali kelas Ibu guru yang cantik, Ibu Rahmatul Dwi Asia. Untuk itu kepada Bu Dwi, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dwi, wali kelas 6. Napa nggih Pak yang belum? Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah. Iya, ya, karena nampaknya siswa-siswi SD Sukarami 2 itu pembiasaannya baik semua. Iya, alhamdulillah sudah dilaksanakan semua. Oke, nambah satu lagi. Pembiasaan mengucapkan terima kasih dan minta tolong. Ya, jika dengan teman, dengan siapapun itu, anak-anak kami tekankan untuk jika minta tolong ya, tolong. Jangan memerintah, jangan apalagi dengan nada keras. Jadi nadanya tetap tolong. Dan jika setelah bukan hanya mendapat apa atau diberi apa, setelah diberi bantuan pun mereka harus bisa mengucapkan terima kasih dengan tulus tentunya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Tepuk tangan untuk Bu Dwi, Bapak Ibu guru. Ya. Berikut pemaparan dari masing-masing wali kelas ya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang sudah beliau lakukan di dalam lingkungan belajar UPT SD Negeri Sukarami 2. Nah, hal tersebut merupakan tindakan-tindakan atau praktek nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita akan mengulas sedikit tentang teori-teori yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di lembaga. Tadi sudah disebutkan bahwa budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Apalagi pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka, anak-anak dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru, berkreasi, tetapi tidak meninggalkan suatu kearifan lokal di mana mengutamakan tata krama, menjunjung sikap sopan dan santun kepada siapapun. Lanjut, budaya positif. Budaya positif meliputi beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang semuanya ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah-sekolah.
Jadi budaya positif menyangkut 6 hal ini akan kita ulas satu persatu. Nanti ketemu Bapak Ibu seperti tadi mengucapkan salam 6S, mencuci tangan, kesepakatan mengawali kegiatan dengan baik, ada 5R, ada memberi salam kepada orang yang masuk ke dalam ruangan, ada pembiasaan juga mengucapkan terima kasih dan minta tolong, itu masuk kategori hal yang mana. Kita akan ulas pada hal yang pertama. Sebelum itu Bapak Ibu siap mempelajari budaya positif ya, materinya. Mari kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Bapak Ibu sudah mengetahui ya, stimulus itu sesuatu yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan atau gerakan atau tindakan untuk menuju hal-hal yang positif. Jadi stimulus anak-anak bisa mendapatkan ketika dia sudah ada keinginan rasa untuk belajar, dan responnya dia memunculkan reaksi apa ketika anak-anak tersebut dalam proses kegiatan belajar saat pelajaran atau di luar jam pelajaran. Selanjutnya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas agar tercipta budaya positif di lingkungan kita. Selanjutnya, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, fokusnya di suatu kelas-kelas yang kita ampu. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ya, jadi disiplin itu sendiri adalah suatu proses pembelajaran. Disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Selanjutnya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah mengenal dengan sebutan nama profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Biasanya setiap pagi Bapak Ibu sudah membiasakan budaya positif ini dengan memahamkan pada para peserta didik kita. Biasanya untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 atau kelas bawah itu di fase A itu kita ucapkan dengan suatu nyanyian-nyanyian. Nah, nyanyian tersebut tidak hanya diucapkan, harapannya juga diterapkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Dari wali kelas 1 tadi nampaknya juga sudah menerapkan 6S. Coba kami mohon Bu Nova untuk maju sebentar. Saya akan bertanya untuk profil pelajar Pancasila ini Bu Nova. Ini jenengan menerapkannya seperti nyanyian yang bagaimana Bu Nova? Bisa panjenengan praktekkan di hadapan Bapak Ibu guru kelas lainnya supaya kelas yang lain juga ikut mempraktekkan. Ya, monggo Bu Nova. Ayo, monggo Bu Nova, silakan Bu Nova. Di kelas 1 saya mengajarkan menyanyi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak
satu kali lagi Bu Nova. Bapak Ibu monggo berdiri kita supaya menghidupkan suasananya ya. Monggo Bu Nova. Sama-sama nggih. Siap. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bu Nova. Terima kasih Bu Nova. Ternyata di UPTS Negeri Sukarami 2 penerapan untuk sebagai acuan anak-anak dalam mengingat dan menerapkan yaitu dengan cara media menyanyi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi hal tersebut bisa panjenengan lakukan juga di kelas-kelas panjenengan supaya nantinya anak-anak mengenal akan profil pelajar Pancasila tersebut dan kuncinya supaya mereka dapat melaksanakan pemahaman di setiap kegiatan yang mereka lakukan. Selanjutnya keyakinan kelas. Ya, yang ketiga keyakinan kelas. Perlu diketahui dulu, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Dan sedangkan keyakinan kelas itu sendiri adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang lanjut, apa bedanya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sekarang lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah dikatakan bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebelum kita melaksanakan aksi nyata, yaitu pembentukan keyakinan kelas, nantinya Bapak Ibu bersedia untuk membuat keyakinan kelas di setiap ruang kelasnya masing-masing. Harapannya dari pemaparan materi ini nantinya Bapak Ibu melakukan aksi nyata atau tindakan yang benar-benar dilakukan, yaitu membuat suatu keyakinan kelas bersama dengan seluruh komponen yang ada di dalam kelas, utamanya para siswa dan wali kelas itu sendiri. Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang nantinya bisa ditempel di setiap ruang kelasnya masing-masing. Bapak Ibu siap ya? Nanti saya selaku calon guru penggerak juga akan ikut membantu suatu pembentukan keyakinan kelas yang nantinya kita terapkan di kelas-kelas di SD Negeri Sukarami 2. Contoh membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sifatnya tadi lebih abstrak ya, berbeda dengan kesepakatan. Hasil keyakinan kelas 5. Ini dimisalkan dari kelas 5. Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, bersikap jujur. Yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman.
iman. Ini merupakan contoh keyakinan kelas dari kelas 5. Nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di kelas-kelas lainnya. Bersedia nih Bapak Ibu? Bersedia Bu Tias? Bersedia. Ya. Selanjutnya yang kelima, dasar kebutuhan manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu 5 dasar kebutuhan manusia. Bapak Ibu bisa melihat ya, ada diagram lingkaran di layar. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, selanjutnya penguasaan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima kebebasan. Itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Yang namanya manusia pengennya harus bertahan hidup lebih lama, ya. Yang selanjutnya manusia pengen memperoleh kesenangan. Yang selanjutnya juga manusia pengen menguasai apa yang dia inginkan. Ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi para siswa di dalam kelas atau di luar kelas, ketika 5 dasar kebutuhan manusia ini bisa panjenengan laksanakan semuanya, bisa panjenengan penuhi semuanya untuk siswa khususnya, maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang mendapatkan kebutuhan dasar yang sempurna. Selanjutnya yang disebut dengan bertahan hidup itu bagaimana Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya manusia itu butuh yang namanya kesehatan, butuh yang namanya rumah, butuh yang namanya makanan. Semuanya itu termasuk sifat fisiologisnya manusia untuk bertahan hidup lebih lama di dunia ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, yaitu 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Bapak Ibu ingin ya disayangi semuanya? Bapak Ibu yang sudah suami istri juga pengen disayang suaminya, pengen disayang istrinya. Nah, ini pertanyaannya yang belum punya suami istri bagaimana ya? Ini PR ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, ternyata manusia juga membutuhkan kebebasan Bapak Ibu, ya. Tetapi bebas di sini bebas bukan yang liar atau yang terlalu lewat. Tidak, di sini yang menyebutkan bahwa kebutuhan untuk bebas itu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini bisa kita temui pada siswa-siswi kita ya Bapak Ibu. Anak-anak kita itu suka mencoba-coba hal-hal yang baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, juga senang mencoba hal-hal yang menarik. Dan yang keempat, kesenangan. Apa maksudnya kesenangan di sini? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan.
diberikan. Ya, jadi kesenangan pun juga sebagai kebutuhan dasar manusia yang juga harus dipenuhi. Yang terakhir untuk kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Sehingga kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui 5 dasar kebutuhan guru, kita akan masuk ke materi 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru ini ketika Bapak Ibu berhadapan dengan rekan sejawat, bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain, juga bersama dengan para siswa-siswi di lembaga kita. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ada guru yang sukanya menghukum, marah-marah, hingga akhirnya anak-anak disuruh menghormati bendera dari pagi sampai siang. Nah, hal-hal tersebut contoh dari 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, guru biasanya juga membuat merasa bersalah. Jadi menyudutkan siswa kita yang melakukan kesalahan tanpa kita mengetahui alasan dan sebabnya. Kita lebih suka membuat anak itu terpojok atau merasa bersalah. Hal itu juga wajar dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, 5 posisi yang ketiga yaitu teman. Nah, kita dengan siswa itu juga diibaratkan dengan teman dalam menyikapi suatu masalah. Kita masuk ke dalam masalah dia, kita tanya-tanya. Seperti layaknya teman dengan teman, Bapak Ibu, kita tidak merasa lebih dari anak tersebut, tapi kita lebih condong masuk ke dalam suatu permasalahannya, sehingga nantinya anak tersebut bisa terbuka atas apa yang masalah yang mereka alami, sehingga nanti dapat memunculkan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Guru ini hanya pengennya memantau terus, ya, tidak mau bertindak, memantau rekan-rekan sejawatnya atau siswanya saja. Anak-anak disuruh belajar tanpa mereka dampingi atau tanpa Bapak Ibu guru dampingi. Bapak Ibu guru hanya diam diri dengan memantau aktivitas anak-anak tersebut. Kalau ada kesalahan, gurunya atau Bapak gurunya berteriak. Ketika anak-anak diam, Bapak Ibu gurunya melaksanakan kegiatan yang lain. Itu termasuk sebagai guru dalam posisi kontrol, yaitu pemantau. Nah, yang kelima ini guru sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru kalau sebagai menempatkan diri sebagai manajer itu adanya suatu perhitungan sebab akibat yang bisa panjenengan lakukan itu lebih terstruktur, ya, lebih terarah apa yang akan panjenengan lakukan pada siswa-siswi khususnya. Maksudnya dalam posisi penghukum, saya mencoba menjelaskan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Seperti contohnya ada suara tinggi, bahasa tubuh. Biasanya Bapak Ibu guru matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ya, itu sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang ketiga, salah satu contoh guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, terlambat nih, mesti terlambat nih ibu cah ini. Nah, itu kok mesti awan dewe.
kapan bisa datang tepat waktu. Itu namanya contoh dari perkataan guru sebagai penghubung, ya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah atau terpojok. Contoh perkataannya bagaimana? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi suatu perkataan, contoh perkataan itu yang panjenengan aturkan kepada anak-anak tentunya merasa terpojok dan membuat mereka itu merasa bersalah apa yang mereka lakukan. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Biasanya dari kelas 1 Bu Nova sudah menerapkan 5 posisi ini, salah satunya membuat merasa bersalah di Bu Nova, ya. Suaranya lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, sungkan, bersalah atau rendah diri. Nadanya biasanya diucapkan dengan memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Contoh kata-katanya seperti itu tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menerapkan sebagai posisi teman. Maksudnya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Maksudnya menyakiti hatinya, ya Bapak Ibu, atau tindakan fisik. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa apa? Yaitu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi untuk posisi teman ini tidak semuanya guru memiliki posisi seperti ini, karena biasanya ada beberapa guru yang merasa pribadinya lebih dari siswa-siswinya. Dia merasa harus menjadi orang yang dihormati. Jadi hal-hal yang seperti itu juga tumbuh di dalam pribadi bapak atau ibu guru, yang mana mereka tidak mau memposisikan mereka dirinya menjadi teman bagi para siswa-siswinya. Nah, ketika dalam posisi teman, bapak ibu biasanya nada suaranya akrab, akrab, ramah, suka bercanda. Nah, bahasa tubuhnya bagaimana? Bahasa tubuhnya juga merapat pada murid. Matanya dan senyumnya juga jenaka atau lucu. Nah, ini pun juga ada negatif dan positifnya Bapak Ibu, ya. Contoh kata-katanya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nanti Pak Guru bantu kamu, sambil senyum-senyum. Jadi termasuk salah satu guru yang sabar, ya, yang memiliki jiwa posisi sebagai teman, memposisikan pribadi Bapak Ibu sebagai teman pada anak-anak. Selanjutnya 5 posisi kontrol dulu. Yang kelima yaitu pemantau. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu dikatakan pemantau? Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ketika menjadi posisi pemantau ini lebih layaknya dilakukan oleh pimpinan, ya, kalau di lembaga itu kepala sekolah. Jadi ketika guru menerapkan posisi pemantau ini, nantinya karena anak-anak belum memiliki sifat mandiri yang lebih, kita masih kurang ketika kita memposisikan dalam posisi pemantau ini. Nadanya bagaimana? Nadanya biasanya suaranya datar,
bahasa tubuhnya juga formal. Contohnya pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Muridnya menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya bila terlambat? Muridnya menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Pak gurunya mengatakan, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal atau di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu berarti Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai pemantau, ya. Bapak Ibu dalam posisi ini tidak ingin mendengarkan, tidak ingin mengetahui sebab atau alasan anak tersebut terlambat. Jadi tahunya ya harus sesuai kesepakatan, anak tersebut harus melakukan hukuman atau konsekuensi yang telah dibuat. Nah, ketika Bapak Ibu guru menerapkan posisi dalam seorang manajer, jadi sebelum kita lanjut ke pemaparan manajer, kita perlu diketahui dulu ya Bapak Ibu, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contohnya percakapan antara Pak Guru dengan Adi. Pak Guru bertanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi pun menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi pengucapan kita kepada siswa, Bapak Ibu juga termasuk menerapkan 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada yang pertama tadi, guru sebagai pemhukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi ini, Bapak Ibu sesuai pribadi panjenengan lebih condong ke posisi yang mana Bapak Ibu? Pemhukum? Teman. Ada yang lain lagi? Kedua, ada yang lain lagi? Manajer atau pemhukum tidak ada ya? Oke, berarti sekolah kita kalau tidak ada guru sebagai pemhukum, itu sudah bisa dikatakan sekolah yang ramah anak. Mungkin begitu ya, sesuai dengan dawuhnya dari Bapak Kepala Sekolah kita, bahwa UPT SD Negeri Sukarame 2 itu juga termasuk salah satu sekolah yang ramah kepada anaknya, pada para peserta didik atau anak-anak. Selanjutnya kita menginjak ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud segitiga restitusi? Bapak Ibu perlu diketahui bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak tersebut berbuat salah, itu sudah manusiawi Bapak Ibu ya. Ketika dia kembali kepada kelompoknya atau kepada teman dengan posisi atau karakter yang lebih kuat, itu yang perlu diacungi jempol ya, karena
Kalau kita bisa melakukan hal tersebut, berarti kita sudah bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kira-kira apa tujuan dari segitiga restitusi? Salah satu cara atau tujuannya yaitu menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ada 3 langkah Bapak Ibu segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sebelum anak itu kita berikan solusi atau membantu permasalahan yang dia hadapi atau sebab-sebab mereka melakukan kesalahan, kita yang pertama memerlukan menstabilkan identitas. Selanjutnya kita memvalidasi tindakan mereka yang salah, kita berikan informasi, kita beritahu bahwa anak tersebut tadi sudah melakukan kesalahan apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti keyakinan-keyakinan yang nantinya Bapak Ibu guru buat di setiap kelas itu kembali kita tanyakan kepada para siswa kita. Apakah siswa yang sudah membuat perilaku kesalahan tadi memang benar-benar keluar dari aturan-aturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di setiap kelas atau wilayah dari wali kelas dari panjenengan semuanya. Segitiga restitusi ada bagannya seperti itu Bapak Ibu ya, ada bagan merah dan biru. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan sehingga menghasilkan yang namanya segitiga restitusi. Contohnya ketika menstabilkan identitas Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu merupakan salah satu ucapan yang bisa Bapak Ibu ucapkan ketika anak-anak membuat kesalahan. Kita perlu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan atau tindakan mereka yang salah. Contohnya bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan tindakan menanyakan keyakinan. Jadi ketiga tindakan ini disebut dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi di akhir, saya ingin memaparkan salah satu penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya Imam Musafir untuk kelas PTS di Negeri Sekarang 2, calon guru penggerak kelas 17 angkatan 7 Kabupaten Blitar. Pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual. Budaya positif dapat kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, saya mohon maaf apabila melakukan suatu kesalahan. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya sambil menyapa bersama rekan kerja atau para siswa dan berpendapat dengan cara membersihkan tangan atau berhenti. Kemudian yang terakhir kita bisa bersalin kepada rekan kerja untuk memupuk rasa silaturahmi kita. Ya,
Pengertian restitusi. Restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membayar siswa dalam kesempatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dilakukan ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan dari kesalahan perilaku jujur. 5 posisi kontrak. 5 posisi kontrak tersebut adalah 1. Bangku, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemberitahu, dan 5. Manajer. Ya, pada kasus 1 ada salah satu siswa kami yang datang sekolah terlambat. Singkat cerita, pada hari Jumat di kelas 4 UPT SD Negeri Sukarami 2 Kecamatan Pinang, saat pelajaran pendidikan agama Islam, ada salah satu siswa yang datang ke sekolah terlambat sehingga dia tertinggal beberapa waktu dan kegiatan mengajar di kelasnya. Yuk, simak video pada kasus 1 yaitu datang sekolah terlambat. Ya, selamat masuk. Waalaikumsalam. Oh iya, tidak apa-apa, nanti silakan masuk. Salin dulu ya, silakan masuk ya. Ya, Nancy, silakan masuk. Ini Tindakan stabilkan identitas ya Bapak Ibu. ya, dan tadi melanjutkan Nancy ke kelas dan anak-anak lain. Dengan ini bertanya kepada Nancy ya. Tadi pagi Nancy datang terlambat ya, jam 8 lalu sampai sekolah. Tadi pagi Nancy datang terlambat ya, jam 8 lalu sampai sekolah. Kira-kira apa alasannya Nancy kok bisa datang terlambat? Tidurnya malam ya. Oh, katanya tadi bangunnya kesiangan, terus masuk sekolahnya terlambat. Ya, pastinya tidak akan menghukum Nancy ya, karena rasanya juga manusia biasa, yang itu juga bersalah ya. Terlambat juga sekolah, jadi tidak apa-apa. Yang penting Nancy ya, Nancy sudah keyakinan kelas 4. Dari kelas 4 tidak perlu jalan lagi, juga sama pada depannya ada lagi, tidak boleh datang, jadi nanti kembali ini menyalahi dari kelas 4 atau tidak? Menyalahi atau tidak kamu sampai ya, menyalahi yang datang terlambat. Jangan mengulangi lagi ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama harus kita taati, kita patuhi ya. Jadi Nancy kalau bisa berusaha supaya besok dan selanjutnya tidak datang terlambat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak datang terlambat? Kalau kami jam 5 sudah bangun, terus tidurnya bagaimana? Nah, kan jam 8 jadi waktunya dibagian ya. Jadi tidak tidur terlalu malam, tidur berapa? Nanti jam 5 atau jam 6 itu ya. Jadi kalau itu terima kasih. Pasti nanti tidak menunggu kamu ya, mengasih pelajaran supaya kamu ya, kita semangat belajar di Nancy ya, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kasus yang kedua, yaitu ada salah satu siswa kami mengatakan saat kegiatan belajar mengajar. Singkat cerita, pada jam pelajaran pertama di kelas 4 UPT Negeri Sukarami 2 Kecamatan Pinang, ada siswa yang bernama Kinan yang sedang tertidur. Saya pikir ia tertidur, kemudian saya mengambilnya. Ternyata dia sedang makan ketika saya menjelaskan pelajaran kepada teman-teman yang ada di hadapannya. Yuk kita tonton video berikutnya. Siapa yang
pelajaran. Jadi bilang tadi sudah menyepakati yang tersebut atau melanggar? Melanggar. Jadi saat ini maksudnya bilang ya nanti dari solusi supaya tidak makan pelajaran. Ya, kira-kira bilang dia tidak melakukan perbuatan itu. Kapan kira-kira kami sudah seterusnya ya perasaan salah ya di tadi bulan tapi bulan terus berubah kemudian ya semakin belajarnya coba semangatnya gimana semangatnya dulu oke sudah tidak akan ya jadi sudah waktunya Ya, kita sampai di kesimpulan. Teman-teman harus sekalian. Kali di videonya ini bapak dengan konselingnya. Itu tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga institusi. Saya yakin Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah juga pernah menerapkan peristiwa tersebut, yang mana dulu juga dari kelas 6 Budwi juga pernah menerapkan, tetapi mungkin masih belum mengetahui kalau itu ternyata teori segitiga restitusi. Jadi kita mengharapannya ketika anak-anak melakukan kesalahan, setelah kita validasi kesalahan, kita stabilkan identitas, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas, anak-anak kembali ke dalam kelompoknya atau kembali ke teman-temannya, dia merasa tidak terpojokkan atau merasa hal-hal yang negatif lainnya, tapi dia kembali bersama teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat lagi, dan harapannya anak tersebut tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar dari kesepakatan kelas yang diperbuat. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah harus ada kekompakan kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan murid serta wali murid dan juga lingkungan sekitar dalam penerapannya. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan, juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi sebagai pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blitar. Cukup sekian atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.